Selamat datang kembali pemirsa semuanya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di sebuah negara di mana hukum hanyalah tulisan di atas kertas? Mari saya bagikan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah negara yang kita sebut saja Negeri X. Di Negeri X, ada seorang pengusaha lokal bernama Pak Ahmad yang memiliki pabrik pengolahan makanan. Selama bertahun-tahun, dia menjalankan bisnisnya dengan jujur, membayar pajak tepat waktu, dan mempekerjakan puluhan karyawan lokal. Namun, nasibnya berubah ketika sekelompok orang dengan koneksi politik kuat mulai mengincar tanahnya. Meskipun Pak Ahmad memiliki sertifikat kepemilikan yang sah, pengadilan setempat yang telah disuap memutuskan bahwa tanah tersebut harus diserahkan kepada kelompok tersebut. Protes dan upaya hukum yang dia lakukan sia-sia. Sistem peradilan yang seharusnya melindungi hak-haknya justru berpihak pada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Kisah Pak Ahmad bukanlah kasus terisolasi. Di Negeri X, praktik jual beli hukum seperti ini terjadi setiap hari. Pengusaha asing yang awalnya tertarik berinvestasi mundur teratur setelah melihat betapa lemahnya penegakan hukum. Mereka khawatir investasi mereka tidak akan aman, kontrak bisnis bisa dibatalkan sepihak, dan hak kekayaan intelektual mereka tidak akan terlindungi. Dampaknya, pengangguran meningkat karena kurangnya lapangan kerja baru. Inovasi terhambat karena tidak ada yang berani mengambil risiko mengembangkan teknologi baru. Ekonomi stagnan karena investor lebih memilih negara tetangga yang memiliki kepastian hukum lebih baik. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Ketidakadilan ini menciptakan lingkaran setan. Masyarakat yang frustrasi mulai kehilangan kepercayaan pada sistem. Beberapa memilih jalan pintas dengan melakukan suap untuk menyelesaikan masalah. Yang lain terpaksa melakukan kegiatan ilegal untuk bertahan hidup. Moral sosial perlahan-lahan terkikis. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang melihat anaknya yang berprestasi kalah dalam seleksi pekerjaan karena posisinya sudah dipesan untuk anak pejabat, atau pedagang kecil yang tokonya harus tutup karena kalah bersaing dengan pengusaha besar yang bisa mengabaikan regulasi berkat kedekatan dengan oknum penegak hukum. Namun, ada secercah harapan. Di beberapa daerah di Negeri X, gerakan reformasi hukum mulai bermunculan. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan penegak hukum yang masih berintegritas berjuang untuk perubahan. Mereka paham bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tidak mungkin tercapai tanpa keadilan. Contoh nyata bisa kita lihat di negara-negara yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Singapura misalnya, berubah dari negara dunia ketiga menjadi salah satu negara terkaya di dunia dalam waktu satu generasi. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Korea Selatan juga membuktikan bahwa memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum bisa mengubah nasib bangsa. Dari negara pasca perang, kini mereka menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Investor asing berbondong-bondong masuk karena percaya sistem hukum mereka akan melindungi investasinya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika dilandasi oleh sistem hukum yang kuat dan adil. Tanpa itu, segala upaya pembangunan hanya akan seperti membangun istana di atas pasir. Kita perlu memahami bahwa penegakan hukum bukan sekadar masalah pengadilan dan polisi. Ini adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dimulai dari diri sendiri dengan mematuhi aturan, berani melaporkan pelanggaran, dan mendukung gerakan reformasi hukum. Para pemimpin bisnis perlu menunjukkan bahwa keuntungan bisa diraih tanpa melanggar hukum. Media harus berani mengungkap ketidakadilan. Organisasi masyarakat harus terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem. Dan yang terpenting, generasi muda harus dididik untuk memahami pentingnya supremasi hukum. Bayangkan sebuah negara di mana setiap orang yakin bahwa hak-haknya akan dilindungi, di mana pengusaha kecil bisa berkompetisi secara adil dengan perusahaan besar, di mana anak-anak bisa bermimpi menjadi apa saja tanpa takut impian mereka akan hancur karena sistem yang korup. Ini bukan utopia yang mustahil dicapai. Banyak negara telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Yang dibutuhkan adalah tekad kuat dari seluruh masyarakat dan kesabaran, karena reformasi sistem hukum membutuhkan waktu. Teman-teman, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk bergerak. Mulailah dari hal-hal kecil dalam keseharian kita. Tegakkan kejujuran dalam pekerjaan. Tolak segala bentuk suap. Dukung gerakan
anti korupsi. Sebarkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.